Pak Mego, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Jadi untuk saat ini, seperti apa lonjakan jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Wisma Atlet tiap harinya, Pak? Untuk saat ini pasien dirawat ada 1.731 atau dengan bornya itu adalah 47%. Ini 47% ya? 47, ya, 47%. Jadi meningkat terus ini tadi dilaporkan 1.600, hari ini sudah 1.700 ya. Jadi memang betul peningkatan setiap harinya itu sekitar 100 sampai dengan 200, Mbak. Oke, yang paling baru ada berapa peningkatannya, Pak? Ini hari Selama ini 24 jam terakhir. 125 masuk dengan COVID 125. Oke, 125 ya. Kemarin kalau tidak salah sempat ada sekitar 200 lebih dalam satu hari, betul ya Pak ya? Betul, Mbak. Ya, jadi naiknya tuh banyak. Tapi yang sembuh juga ada sih, mungkin lebih kecil ya. Oke. Nah, lalu secara umum bagaimana kondisi para pasien di sana? Kondisinya kita masih sesuai dengan yang kita rawat, masih sesuai dengan SOP yang ada. Jadi kita merawat pasien dengan asimptomatis atau tanpa gejala dan dengan simptomatis gejala ringan sedang. Jadi rata-rata gejalanya ringan sampai sedang. Tapi yang lebih banyak 80% gejala ringan. Gejala sedang itu definisinya apa, Pak Sumego? Gejala sedang itu sudah ditetapkan oleh kementeriannya. Jadi waktu itu mungkin dengan batuk, dengan panas. Tetapi sampai saat ini keadaannya bagus, semua rata-rata baik sih. Oke. Kalau dilihat dari riwayat perjalanan mereka, apakah kenaikan jumlah pasien di Wisma Atlet ini didominasi oleh mereka yang baru saja pulang atau melakukan aktivitas saat libur Natal dan Tahun Baru, Pak Mego? Jadi betul, Mbak. Ini kita pasien kita ini rata-rata sekitar 90% itu mereka yang repatriasi ya. Repatriasi itu perjalanan dari luar negeri. Jadi mereka setelah dari karantina lalu selama karantina itu mereka dilakukan pemeriksaan PCR. Mereka yang positif itu langsung dibawa ke Wisma Atlet Kemayoran. Di samping itu juga sampelnya mereka diperiksakan untuk whole genome sequences-nya, jadi untuk periksa varian yang ada yang baru saat ini. Oke, jadi lebih banyak pasien yang memang setelah pulang bepergian dari luar negeri bukan melakukan perjalanan di dalam negeri ya Pak Mego ya? Ya. Yang untuk pelaku perjalanan dalam negeri sedikit ya kita ya. Ini paling datanya untuk perjalanan dalam negeri itu sekarang isinya 200 orang. Sementara yang dari luar negeri itu 1.553. Menetapati di tahun 5. Signifikan sekali ya bedanya ya? Ya, beda sekali betul. Dan ini sangat berbeda juga untuk data di tahun 2020. Ya, 2020-2021. Itu kita isi 3.000 pasien waktu itu. Atau sekitar 50%. Tetapi perjalanannya perjalanan domestik yang waktu itu. Jadi berbeda sekali memang, ini variasi bagus. Kalau saya data yang bagus kalau menurut saya untuk bisa diambil. Nah, kalau untuk mereka yang sudah terdeteksi COVID-19 dengan varian Omikron, berapa jumlah yang dirawat spesifik Omikron ini dan bagaimana dengan isolasinya, Pak? Jadi mereka yang sudah dinyatakan konfirmasi Omikron itu sampai hari ini kumulasi yang dirawat di Wisma Atlet ada 221. Dan 69 sudah dinyatakan sembuh dan boleh pulang, sehingga saat ini dirawat adalah 152. Mereka kita lakukan isolasi di Tower 5 dengan lantai khusus, berbeda dengan mereka yang hanya positif COVID-19. Oke, jadi memang supaya tidak ada transmisi ya antara yang terkena varian Omikron dengan yang selama ini terkena varian Delta ya Pak ya? Betul. Nah, kalau untuk RSDC Wisma Atlet sendiri, bagaimana cara Wisma Atlet ini ikut mencegah agar varian Omikron yang didominasi kasus impor tidak kemudian lolos ke masyarakat atau menulari petugas kesehatan atau pekerja yang ada di Wisma Atlet, karena kita ingat kasus pertama yang terdeteksi itu kan ada salah satu petugas kebersihan di sana ya Pak ya? Betul Pak. Jadi bagaimana kira-kira memastikan supaya tidak para pekerja tenaga kesehatan tidak tertular dan kemudian bisa betul-betul selesai di Wisma Atlet sebelum mereka dipulangkan, Pak Mego?
Yang pertama adalah untuk pasien yang memang mereka dinyatakan sebagai konfirmasi Omikron, sesuai dengan aturan yang ada, kita tetap melakukan 3T tadi. Pertama adalah pemeriksaan testing, tracing. Nah, tracing inilah yang menjadi kunci. Jadi mereka yang dinyatakan Omikron positif, kita laksanakan tracing siapa kontak eratnya. Itu sangat penting sekali. Nah, kontak erat yang ada itu nanti kita lakukan karantina atau isolasi. Di samping itu, kita juga melaksanakan 3T yang ketiga, yaitu dengan treatment. Nah, itu kita lakukan. Lalu untuk petugas, kita tekankan dengan SOP yang ada, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan untuk menangani pasien-pasien Omikron. Ini sudah kita tekankan selalu kepada petugas agar lebih prepare terhadap pasien-pasien tersebut. Ya. Pak Mego, singkat saja terakhir, ini kan tadi Bapak bilang 47% terisi, itu sekitar 1.000 pasien yang ada di sana. Berarti kan ini ada penurunan jumlah kapasitas dibandingkan ketika Delta kemarin. Artinya ada yang sebagian ditutup. Nanti kira-kira siap sewaktu-waktu dibuka lagi nggak Pak kalau jumlah pasien bertambah? Ya, jadi sesuai dengan arahan pimpinan kami, yaitu Bapak Kapuskes TNI, Maijen TNI Dr. Budiman, bahwa kita standby-kan Tower 7 yang sekarang ini di standby-kan untuk karantina, nanti akan di standby-kan juga untuk isolasi. Oke. Jadi kita sudah standby akomodasi dan standby obat-obatan, termasuk adalah standby personel. Baik. Pak Mego, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya Pak ya.